morning, Goldie. Please, I have a goldfish. Fine. Oh my God! Halo penonton sekalian, kembali lagi di channel Movie Man Universal. Kali ini kami akan mereview film terbaik yang harus kalian tonton. Pernahkah Anda bertanya di dalam hati maupun di luar hati, jika semua kehidupan yang nyata kita alami ternyata hanyalah game saja? Nah, itulah alasan kami mereview film ini. Bercerita tentang seorang karakter game yang memiliki aksi kecerdasan buatan seolah ia hidup di dalam game. Film yang dibintangi oleh Ryan Reynolds, Taika Waititi, si cantik Jodie Comer, dan artis top lainnya yang akan menjadikan film ini semakin seru guys. Bersama saya si Jambul Tipis, langsung saja untuk siapkan hati, duduk yang manis, jejer yang rapi, ditemani segelas kopi, camilan kriuk-kriuk, tentunya sebelum menonton, intro dulu. Berawal dari sebuah tampilan game Free City, game ini menjadi sangat populer karena diciptakan sendiri oleh para karakter pemainnya, di mana karakter ini mendapat misi dan harus menyelesaikannya. Nah, dengan begitu, otomatis para karakter akan menaikkan level mereka guys. Selain pemain, sang pencipta game juga membuat semacam karakter pendukung yang bernama NPC. Apa itu NPC? Nah, NPC itu singkatan dari non-player karakter, yaitu sebuah karakter dalam permainan yang tidak bisa dikendalikan oleh pemainnya. Jadi, ia hanya bergerak sesuai program yang sudah ditentukan oleh si pembuat. Ya, bisa dibilang hanya sebagai objek pendukung dari karakter yang dimainkan guys. Kemudian kita diperkenalkan oleh salah satu karakter NPC. Ia bernama Guy. Guy sendiri diprogram sebagai seorang pegawai bank, di mana bank itu akan selalu dirampok oleh para pemain lain untuk menaikkan level mereka. Di bank itu, Guy mendapat teman seorang polisi yang bernama Budi. Suatu ketika, Guy tiba-tiba tersepona dengan nyanyian merdu wanita cantik ini. Ia bernama Molotov Girl. Waktu berlalu, dan Guy selalu rutin menjadi seorang petugas pegawai bank. Ya, namanya juga karakter pendukung. Seperti biasa, bank itu sedang dirampok oleh player lain yang sedang dimainkan oleh seorang bocil. Di waktu yang bersamaan, Guy melihat Molotov Girl berada di luar bank. Hal itu membuatnya nekat untuk melawan perampok itu. Bahkan, meng-KO perampok itu dan mengambil kacamatanya. Dengan kacamata itu, Guy melihat seluruh kota layaknya player atau pemain pada sebuah game. Ia seperti memasuki sebuah game seperti GTA yang sudah sangat umum kita kenal. Tak sengaja ia mendapatkan sebuah kotak yang bisa mengobati semua luka-lukanya. Selain itu, ia juga bisa mengambil uang dari player lain yang otomatis akan masuk ke rekening saya. Salah dong. Diketahui game Free City ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan game digital di mana ada dua orang programmer yang memprogram game ini. Mereka adalah Case dan Mouser. Tentu saja mereka sangat kaget saat mengetahui sebuah keanehan yang dilakukan oleh NPC yang bisa melawan player lain. Karena NPC ini sebenarnya hanyalah player pendukung biasa yang tak mungkin bisa melakukan hal itu. Karena ia hanya bisa beraktivitas sesuai program yang sudah ditentukan. Hal itu membuat sang programmer bertindak dengan mengirim kedua pemainnya untuk mendatangi Guy dan akan mengambil kacamatanya. Namun dengan kacamata itu, Guy malah mendapat kekuatan baru yang bisa digunakan untuk kabur. Guy pun tersadar jika dengan kacamata ini ia bisa melakukan hal apa saja yang ingin ia lakukan layaknya pemain pada umumnya. Kesempatan ini ia gunakan untuk menemui Molotov Girl yang sedang dalam misi menyelinap masuk ke sebuah tempat rahasia. Nah, langsung saja Guy menawarkan diri untuk membantunya menyelesaikan misi tersebut. Sayangnya Molotov Girl tak menggubris omongan Guy karena Guy ternyata masih noob berada di level 1. Sedangkan player wanita ini sudah berada di level 195. Untuk menaikkan level, Guy harus membunuh player lain agar levelnya bisa naik. Guy pun bingung karena ia tak pernah berbuat kejahatan.
Lalu Guy ditantang untuk menaikkan levelnya agar dapat berbicara dengannya. Karena tekadnya yang ingin dekat dengan wanita pujaannya, Guy langsung berusaha keras untuk menaikkan levelnya dengan menyelesaikan beberapa misi. Di saat ia mencoba, Guy langsung tewas. Sesudah respon, ia mencoba lagi dan masih saja gagal. Dasar noob tong-tong. Perlahan, Guy membuat levelnya naik sedikit demi sedikit lebih cepat dari player lain di seluruh dunia. Dan ia semakin dikenal di dunia nyata, hingga para YouTuber gaming dunia penasaran dengan karakter ini. Meski NPC, ia menjadi idola karakter game di seluruh dunia. Mereka penasaran siapa pro player NPC ini yang bisa bergerak bebas menumpas kejahatan di sebuah game. Dan akhirnya Guy berhasil mencapai level tertinggi, guys. Di skin lain, ternyata player Molotov Girl ini dimainkan oleh seorang bernama Millie. Ia juga teman dari programmer Case di dunia nyata. Hanya teman ya, guys. Kasihan si Case ini, berharap pacar malah dianggap teman. Saat itu Millie meminta bantuan kepada Case agar Molotov Girl bisa menyelinap masuk dan menyelesaikan sebuah misi di dalam game. Akhirnya Millie pun berhasil memainkan Molotov Girl untuk menyelinap masuk, sehingga ia bisa sampai dan berhasil mengambil data rahasia yang ia cari. Tiba-tiba ia dikepung oleh para penjaga. Untungnya Guy datang tepat waktu untuk membantu Millie. Dengan kerjasama yang spontan, mereka pun mengalahkan para penjaga satu persatu dan berhasil kabur dari tempat tersebut. Di markas Guy, ia sedikit sombong terhadap Molotov Girl karena Guy sudah berada di level yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Molotov Girl berkata bahwa di dunia nyata ia bernama asli Millie, dan Guy menjawab nama aslinya adalah tetap Guy. Guy lalu mengajak Millie untuk jalan-jalan atau PDKT lah. Sweet. Guy lalu mengungkapkan perasaannya bahwa ia adalah wanita impiannya selama ini. Guy pun tiba-tiba mencium Millie. Di dalam dunia nyata, Millie bengong melihatnya karena tak ada tombol untuk mencium. Bagaimana Guy melakukannya? Millie kemudian pamit untuk offline dulu. Karakter Guy yang semakin dikenal di dunia nyata membuat sang pemimpin perusahaan game Free City marah. Ia bernama Anton. Secara tak langsung, karakter Guy membuat aturan permainan semakin kacau. Lalu Anton meminta kepada Case untuk melakukan apapun untuk mengembalikan sistem game seperti semula. Oke, kita kembali ke dunia game. Millie yang mengetahui bahwa Guy hanyalah karakter NPC mengajaknya ke sebuah lobby para player berada. Millie berusaha menjelaskan kepada Guy bahwa kota Free City ini hanyalah sebuah game. Yang memiliki kacamata di lobby ini semua adalah player, dan Guy sendiri sebenarnya hanyalah karakter NPC yang seharusnya tak bisa melakukan misi seperti player yang lainnya. Melainkan ia hanyalah karakter sampingan, guys. Guy pun tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Millie. Namun Millie tetap berusaha menjelaskan bahwa permainan ini juga akan segera dihentikan dan akan diganti dengan permainan baru. Itu berarti Guy dan semua karakter NPC akan dihilangkan dari game tersebut. Pastinya Guy yang mengetahui ini sangat terkejut, karena selama ini ia berpikir bahwa ia hanyalah manusia normal yang menjalani kehidupan nyata. Namun karena pernyataan Millie membuatnya terpaksa menerima kenyataan. Ia ingin menyelamatkan seluruh pemain NPC dengan cara mengambil sebuah data RHS di tempat sebelumnya. RHS apaan? RHS itu rahasia Google, aduh. Kemudian Guy dan Budi pun bekerja sama untuk mengambil data tersebut. Saat bertemu dengan pemilik rumah, ternyata pemilik rumah adalah player yang sangat mengidolakan Guy. Pemain yang seharusnya bertugas menjaga data itu malah memberikan data yang diinginkan Guy secara cuma-cuma. Setelah diteliti lebih lanjut, data itu berisi sebuah pulau yang bisa dijadikan tempat tinggal untuk Guy dan para pemain NPC lainnya. Hal tersebut membuat Anton semakin marah pada karakter NPC Guy ini. Ia langsung meminta Mouser untuk merestart ulang sistem game tersebut. Setelah direstart ulang, semua orang berhenti bergerak. Guy pun kebingungan. Di luar suasana juga hening, tak ada satupun player yang bergerak. Dan tiba-tiba ia pun ikut menghilang. Semua gamer di dunia bingung dengan kejadian ini. Setelah game kembali online, karakter Guy pun kembali ke pengaturan awal, guys. Ia tak ingat dengan apapun yang terjadi sebelumnya.
Namun Millie tak membiarkan begitu saja dan mencoba menyadarkan Guy atas ingatannya yang dulu. Dengan bantuan Case dan ciuman dari Millie, hal itu dengan ajaib membuat Guy mengakses semua data yang ada di kepalanya. Ajaib nggak tuh? Setelah itu mereka mengumpulkan semua pemain NPC dan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Guy juga menjelaskan bahwa terdapat sebuah pulau yang ada di seberang lautan, di mana di pulau itu semua karakter NPC akan hidup normal, bergerak bebas tanpa diprogram oleh siapapun. Setelah aksi demo itu, Guy dan Millie pergi menuju tepi pantai mengendarai sebuah mobil. Di tengah perjalanan, Anton memerintahkan Mouser untuk menghentikan mereka bagaimanapun caranya. Mouser pun akhirnya membuat jalan yang mereka lewati menjadi sempit sedikit demi sedikit, guys. Beruntungnya dengan bantuan Case, mereka berhasil melewati rintangan itu dengan selamat. Namun sayangnya karena perbuatan Case ini, ia dipecat dari perusahaan tersebut. Sebelum pergi dari perusahaan, Case memberikan pertolongan terakhir kepada Guy, yaitu membuatkan jalan menuju ke pulau seberang. Karena semua kekacauan itu, Anton pun meluncurkan karakter baru untuk melawan Guy dan menonaktifkan semua player yang online di dalam game tersebut. Case yang sudah dipecat secara diam-diam menyiarkan aksi Guy secara live streaming. Semua orang pun di dunia bisa melihatnya. Nah, adegan ini kan yang kalian tunggu. Untuk berhasil melewati sebuah jamban. Oh kok jamban? Nggak salah tuh. Hadeh, jembatan dong. Guy harus mampu mengalahkan karakter baru yang bernama Dude. Dude memiliki wajah yang sama persis seperti Guy. Namun seperti yang kalian lihat, ia memiliki tubuh kuat, kekar, dan tentunya mempunyai orang dalam. Nah, dengan kemampuan orang dalam ini, Guy dihajar habis-habisan oleh karakter Dude. Beruntungnya dengan kacamatanya, Guy bisa mendapat kekuatan lain. Ia menggunakan tameng Kapten Amerika dan tangan Hulk untuk menghajar Dude. Mampus nggak lo? Tak cukup dengan pukulan itu, ia kembali bangkit dan melawan Guy. Karena pertarungan tak ada habisnya, sutradara pun bingung dan akhirnya Guy memasangkan kacamata miliknya kepada Dude agar ia bisa melihat banyak permainan dan misi lainnya yang menyenangkan. Dengan kekalahan Dude, akhirnya Guy dan Buddy bisa menyeberangi jembatan, guys. Melihat itu, Anton langsung pergi ke pusat server dan mulai menghancurkan semua server permainan Free City. Hal itu membuat game Free City perlahan terhapus. Bahkan Buddy dan Guy juga terpisah di tengah-tengah jembatan. Buddy meminta Guy untuk meninggalkannya agar bisa sampai ke pulau seberang. Dengan terpaksa dan game sudah hampir terhapus semua, Guy berlari sampai ke ujung jembatan lalu melompat dan menghilang. Akhirnya Guy pun berhasil mendarat di level RHS itu, guys. RHS apaan? Hadeh, ini lagi muncul. Keberhasilan itu membuat semua karakter NPC menjadi bahagia karena itu artinya mereka bisa hidup kembali dengan bebas. Kemudian perusahaan Anton pun bangkrut karena rusaknya semua server game dan kerugian total. Kemudian game yang awalnya dikembangkan di perusahaan itu akhirnya diambil alih oleh Case dan teman-teman lainnya. Di sini mereka mengembangkan sebuah game yang diberi nama Free Life, di mana di dalam game itu para pemain bebas melakukan apapun dan hidup dengan normal, bahkan karakter NPC sekalipun. Guy pun bersyukur karena di sini mereka memiliki hidup yang lebih baik. Guy pun juga sadar bahwa ia adalah seorang karakter game yang tak akan bisa bersatu dengan Millie. Guy lalu mengatakan sesuatu kalau perasaan cintanya sudah ada sejak pertama kali dia hidup. Guy lalu berkata kalau perasaan itu pasti sudah ditulis oleh program yang mencintai Millie. Secara tak langsung, Guy sendiri adalah perwujudan cinta nyata seorang programmer kepada Millie. Dari pernyataan itu, Millie pun menyadari bahwa Case adalah orang yang telah memprogram karakter NPC Guy ini. Di dunia nyata, Millie akhirnya menemui Case dan menciumnya secara nyata. Film pun selesai. Romantis sekali kan seorang programmer ini menyatakan cinta dengan keahlian programmernya. Oke, kami memberi rating 9,8 di film ini dan sangat merekomendasikan untuk kalian menonton film aslinya secara keseluruhan ya guys. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng untuk mengetahui update film-film terbaru dari Movie Man Universal. Bye.